Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami boleh alami di sepanjang malam yang berjalan, di mana Engkau sudah jaga kami bagaikan menjaga biji mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pagi yang indah ini sudah merasakan udara yang segar, hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami. Dan Bapa, sebelum kami mengawali, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mengawali semuanya itu dengan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami agar kami mampu menangkap pesan Tuhan yang ada di balik renungan yang kami akan dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai pada bagian ketiga tentang ragi ya. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu membaca kembali nats pokok yang menjadi renungan kita pada program kita ini. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Puji Tuhan. Ya, kita sudah membahas tentang dua jenis ragi. Yang pertama ragi orang Farisi, ya. Kemudian kita sudah mempelajari ragi orang Saduki, dan sekarang kita akan melihat ragi yang ketiga, ya, yang dimana kita harus berhati-hati tentang ragi ini. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan ragi yang ada, ya. Nah, ragi yang ketiga adalah ragi Herodes, ya. Ragi Herodes ini yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Baik ragi orang Farisi, baik ragi orang Saduki, maupun ragi Herodes. Ya, sampai yang kelima jenis ragi, semuanya itu tercatat di dalam Alkitab, saudaraku, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ragi Herodes, ya. Nah, kita akan melihat ragi Herodes itu, ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu, ya, siapakah Herodes ini, ya. Sebelum kita melihat apa itu ragi Herodes, sekarang kita akan mempelajari siapakah Herodes itu. Nah, puji Tuhan. Di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab bahkan di dalam sejarah dicatat ada 4 orang yang bernama Herodes. Ya, kita pelajari satu demi satu. Herodes yang pertama adalah Herodes Agung, ya. Herodes Agung ini dia memerintah atas seluruh tanah Palestina, ya. Dia memerintah dari tahun 37 before Christ sampai tahun keempat Anno Domini, ya. Jadi Raja Herodes Agung ini dia memerintah dari tahun 37 before Christ sampai tahun keempat Anno Domini, ya. Dialah, siapakah Herodes ini? Dialah yang membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem. Ya, nah mari kita akan lihat Matius pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita lihat Herodes dalam Matius 2 ayat 16 sampai 18, ya. Kita lihat Herodes Agung yang dimaksud Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Agung, ya. Pasal 2 ayat 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 berbunyi sebagai berikut.
Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop bacaan adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yakni anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, saudara yang kekasih, Herodes Agung ini kita lihat dia adalah orang yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Kita lihat Herodes Agung ini ternyata adalah orang yang membunuh anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Diperkirakan ya di Bethlehem diperkirakan ya ada 12 anak ya laki-laki, tapi memang tidak dijelaskan di Alkitab. Itu berdasarkan catatan sejarah saja. Jadi Herodes Agung ini adalah dia seorang raja yang memerintah atas seluruh tanah Palestina ya. Dari tahun 37 before Christ sampai tahun keempat Anno Domini. Dan catatan Alkitab mencatat ya, yang pernah dilakukan terhadap orang Yahudi adalah dia membantai 12 anak-anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Kenapa? Karena rupanya dia tertipu oleh orang-orang Majus yang datang dari timur, ingin datang menyembah Yesus yang adalah raja yang baru dilahirkan itu ya. Jadi rupanya 2 tahun kemudian baru dia sadar, ternyata dia ditipu oleh orang-orang Majus ya, bahwa dia ingin sebenarnya menyembah bayi Yesus. Tetapi sebenarnya itu satu siasat daripada Herodes. Sebenarnya dia bukan akan menyembah Yesus, tapi dia akan membunuh bayi Yesus. Kenapa saudara? Sebab dia tidak ingin sebagai seorang raja tidak ada saingan ya. Sebab pada waktu itu kerajaan Romawi sedang menjajah orang Israel. Makanya dia mendengar ada raja baru yang baru dilahirkan. Dia katakan kepada orang Majus, kalian selidikilah dengan saksama akan anak itu. Sesudah itu kembali ke sini dan beritahu aku akan pergi kepadanya dan akan menyembah dia. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya ini adalah tipu muslihat daripada Herodes. Dia tidak mau ada raja baru, apalagi raja orang Yahudi. Dia pikir nanti kalau biarkan Yesus hidup, pasti akan memberontak kepada kerajaan Romawi yang sedang menjajah mereka, yang menjajah mereka. Tapi disinilah sifat jahat dari Herodes. Saudaraku, ada berapa banyak orang sebelum kita bicara tentang Raja Herodes, ada berapa banyak orang, ya orang-orang percaya di hari-hari ini sama seperti memiliki sifat seperti Herodes. Ya, Herodes tidak mau disaingi. Ya, berapa banyak orang percaya, anak-anak Tuhan termasuk hamba-hamba Tuhan, mendengar seseorang ya lahir, ya, namanya mulai tenar, baru lahir sudah tenar, sudah tersohor ya, terdengar ke Yerusalem gempar karena berita kelahiran Yesus. Saudaraku, berapa banyak orang percaya, berapa banyak hamba Tuhan mendengar seorang yang ternama, terkenal, dia merasa tersaingi, dia ingin membunuh orang itu. Dengan kata lain, membunuh karakter mereka, saudara. Ya, hati-hati, kita jangan seperti Raja Herodes. Herodes yang dimaksud sini adalah Herodes Agung. Yang kedua, Raja Herodes. Yang kedua, orang yang kedua yang bernama Herodes adalah Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini adalah Herodes, anak dari Herodes Agung, ya. Dia memerintah atas Yudea dan Samaria, ya. Kalau tadi Raja Herodes Agung memerintah atas seluruh daerah Palestina, ya, yang di dalamnya ada Yudea, ya, dan ada Samaria. Tetapi
Herodes Arkelaus atau anak dari Herodes Agung, dia memerintah atas Yudea dan Samaria. Dia memerintah dari tahun 4 before Christ sampai tahun ke-6 Anno Domini, ya. Dia dipecat dan daerah kekuasaannya dimasukkan langsung dalam kerajaan Romawi, ya. Ternyata dia membuat satu kesalahan, ya. Dia membuat satu kesalahan. Kita akan melihat di ayat yang ke-22, masih di Matius pasal 2 tadi, ya. Matius 2 ayat 22. Kita lihat tindakan dari Raja Herodes Arkelaus. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudara kekasih, ya. Setelah Raja Herodes Agung membunuh bayi laki-laki yang ada di Bethlehem pada waktu itu, sebenarnya dia diutus ke daerah Galilea, ya. Di daerah Galilea itu, di mana dia akan dipercayakan untuk memerintah. Dia takut, saudara. Kenapa? Dia takut jangan-jangan nanti, ya, orang Yahudi, orang Israel akan membunuh dia, ya. Jadi dia tidak menjadi ke Galilea. Akhirnya dia dipecat dari jabatannya sebagai raja untuk memerintah di Yudea untuk selamanya, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Dia akhirnya dipecat, ya. Puji Tuhan. Inilah Herodes yang kedua yang bernama Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga, ya. Kita lihat yang ketiga. Yang tadi kita sudah lihat Herodes Arkelaus. Sekarang kita melihat Herodes Antipas, ya. Nah, Herodes Antipas ini juga adalah anak dari Herodes Agung, saudara, ya. Dia memerintah atas wilayah Galilea. Dia memerintah dari tahun 4 before Christ sampai tahun ke-39 Anno Domini, ya. Kemudian ia dipecat. Nah, ternyata dia dipecat juga, ya. Tapi kasusnya berbeda dengan Herodes Arkelaus. Kalau Herodes Arkelaus takut, ya, datang ke situ dengan dia berpikir jangan sampai orang Yahudi atau orang Israel akan menyerang dia, ya. Nah, kalau anak Herodes Antipas, anak Herodes Agung ini, ya, dia memerintah dari tahun 4 before Christ sampai tahun 39 Anno Domini, dan wilayah kekuasaannya adalah di Galilea, ya. Dia dipecat karena dia kawin dengan Herodias, bekas istri saudaranya, ya. Dia dipecat karena menikahi istri daripada saudaranya yang bernama Herodias, ya. Istri dari saudaranya Herodias ini. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 19, ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-19. Kita lihat di sini karakter daripada Herodes Antipas, anak Herodes Agung, ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes, ya, raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, ya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ada dua kasus yang dilakukan oleh Raja Herodes Antipas, ya. Dia bukan hanya menikahi, ya, istri saudaranya Herodes, istri saudaranya, dia juga telah memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Bukan cuma itu, saudaraku, ya. Di dalam Matius 14 kita lihat, ya, bukan hanya menikahi Herodias, bekas istri saudaranya, ya, dan bukan hanya memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara, tetapi Matius 14 ayat 1 sampai 12 di sana diceritakan, ya. Perhatikan Matius 14 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis dibunuh, ya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah.
Lalu ia berkata kepada pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus. Ya, ternyata Filipus ini adalah saudara dari Herodes Antipas. Ya, saya baca lagi ayat yang ketiga. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya lah memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Nah, saudara kasih, di sini kita lihat ternyata Raja Herodes Antipas ini tidak kalah kejahatannya, ya, karakternya. Ya, dia bukan hanya memenjarakan Yohanes Pembaptis karena pernah menegur dia bahwa tidak halal dia menikahi istri saudaranya yang bernama Herodias. Maka pada waktu tiba hari ulang tahunnya, apa yang terjadi? Ya, ini rupanya istrinya, ya, tidak senang dengan perbuatan daripada Raja Herodes Antipas, sehingga dia berikan anaknya untuk menari-nari di depan Raja Herodes Antipas yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Apa yang terjadi? Dengan tertariknya Raja Herodes terhadap anak daripada Herodias ini, apa yang terjadi, saudara? Dia menyatakan, mintalah apa yang engkau ingini, maka aku akan memberikannya. Nah, ternyata dia masuk jebakan dari Herodias, yaitu yang dinikahinya istri dari saudaranya itu Filip yang bernama Filipus. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ibu dari anak perempuan ini berkata, kamu harus meminta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam dan membawanya kepadanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya. Permintaan itu disampaikan kepada Raja Herodes Antipas. Dia ingin kepala dari Yohanes Pembaptis. Saudaraku, sebenarnya dengan berat hati dia ingin membunuh Raja Yohanes Pembaptis. Tetapi karena dia sudah bersumpah di depan anak perempuan ini, anak gadis ini, dan di para undangan para tamu-tamunya, mau tidak mau dia harus melakukan hal yang tidak berani dia lakukan sebenarnya. Dia takut karena orang Yahudi, orang banyak. Akhirnya apa? Raja Herodes Antipas menyuruh orang membunuh Yohanes Pembaptis, memenggal kepalanya, ditaruh di sebuah talam dan dibawa, ya, ke depan di depan hajatan itu, hari ulang tahun itu. Ya, dan apa yang terjadi, saudaraku? Di sini kita melihat kejahatan Herodes Antipas. Ternyata dia berani membunuh walaupun sudah bersumpah. Ada banyak orang percaya, ya, ada banyak orang percaya, ya, dengan tega walaupun sudah bersumpah, seringkali suka membunuh banyak orang, membunuh karakter orang lain, ya, tidak mau ditegur, tidak mau, saudara. Itu sebabnya orang menjadi orang percaya itu harus hati-hati, saudara, ya. Nah, inilah kejahatan daripada Herodes Antipas. Yang keempat, kita lihat ada orang keempat yang bernama Herodes juga, ya. Di sini adalah Herodes Agripa.
yang ke-1 ya. Jadi Raja Herodes Agripa itu ada beberapa, tapi salah satu atau Herodes Agripa yang pertama ya, dia adalah cucu dari Herodes Agung ya. Herodes Antipas ya, Agripa yang pertama adalah cucu dari Herodes Agung ya. Dia memerintah atas seluruh Palestina. Wah, dia sama kayak opanya ya. Opanya memerintah, Raja Herodes Agung memerintah atas seluruh tanah Palestina. Bayangin. Nah, Raja Herodes Agripa ternyata mungkin dia memiliki kecerdasan menyamai dengan kakeknya yang bernama Herodes Agung, di mana yang dia membantai 12 bayi yang ada di Bethlehem ya. Dia memerintah atas seluruh tanah Palestina ya. Dia memerintah dari tahun 41 ya sampai 44 Anno Domini ya, atau tahun Masehi. Dialah yang membunuh Rasul Yakobus dan yang memenjarakan Rasul Petrus. Ternyata kalau yang namanya orang di luar Tuhan, bangsa Romawi tidak suka terhadap Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka hanya mengenal dewa-dewa. Jadi ketika dia memerintah atas seluruh tanah Palestina, Raja Herodes Agripa yang pertama, dia memenjarakan Rasul Yakobus dan yang memenjarakan juga Rasul Petrus. Kita lihat di dalam kisahnya, ya dicatat oleh Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kita lihat bagaimana gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Romawi terhadap daerah jajahannya atau kepada orang Israel ya. Di sini kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 12, saya akan bacakan ya dari ayat pertama ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop bacaan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Berarti Petrus dipenjara pada waktu dia memerintah seluruh tanah Palestina. Saya baca ayat pertama mulai. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras ya, terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang ya. Jadi dia nggak suka kalau wilayah jajahannya itu menjadi orang-orang yang ingin memberontak. Padahal sebenarnya aktivitas mereka bukan untuk memberontak, tetapi itu yang dilakukan ya. Jadi tidak mau dia disaingi juga ya. Ayat yang ketiga, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus ya. Menahan Petrus artinya Petrus dimasukkan ke dalam penjara ya. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, ternyata Raja Herodes Agripa yang pertama ya, Raja Herodes Agripa yang pertama sama dengan Herodes yang terdahulu. Mereka itu siapapun yang mereka jajah, kalau bisa mereka binasakan. Saudaraku, inilah karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Baik itu Herodes Agung, baik itu Herodes Arkelaus, baik itu Herodes Antipas maupun Herodes Agripa yang pertama. Mereka tindakannya membunuh orang, kalau bisa membunuh semua orang-orang yang menentang mereka ya. Saudaraku, kita lihat betapa dahsyatnya orang atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah terhadap umat Allah, terhadap hamba-hamba Tuhan ya. Nah, itu sebabnya kita harus tetap sebagai orang percaya, apapun resiko, karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mempertahankan iman kita ya. Nah, itulah keempat Herodes yang pernah memerintah di Israel ya. Dilihat dari arti nama, Herodes ini sebenarnya merujuk bukan kepada nama pribadi ya. Jadi Herodes ini bukanlah nama pribadi ya. Kemudian melainkan
lebih merujuk kepada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dimiliki oleh semua orang, ya. Dan arti nama Herodes itu ialah, ya, arti nama Herodes itu memiliki 3 arti, saudara, ya. Yang pertama, memiliki daya cipta. Yang kedua, ya, sesuatu yang menghasilkan uang, ya. Yang ketiga, cakap mengatur orang banyak. Itu arti nama Herodes. Jadi nama Herodes bukan merujuk kepada nama pribadi, tapi merujuk, ya, saya bacakan. Jika dilihat dari arti nama, ternyata Herodes bukan yang menuju kepada nama pribadi dari orang yang memiliki nama itu, melainkan merujuk kepada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang menyandang nama Herodes itu. Jadi, ya, perhatikan, nama itu bukan nama pribadi, ya, melainkan merujuk kepada kemampuan yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya. Jadi nama Herodes ini merupakan gelar, ya, bukan nama pribadi, itu gelar, ya, yang diberikan ke jadi nama Herodes ini merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang pemimpin yang memiliki daya cipta, kreatif, ya, memiliki daya cipta. Artinya orang itu tersebut kreatif. Kemudian orang itu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Nah, saudara tahu, bangsa Romawi memeras orang Yahudi dengan pajak atau pemungut cukai, ya, cukai. Sehingga orang pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, karena bangsa Romawi itu memungut cukai dengan cukup tinggi. Ditambah lagi orang-orang atau pemungut cukai ini menagih lebih banyak, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki nama Herodes, artinya kemampuan untuk mengatur banyak orang. Jadi nama Herodes ini cuma bentuk gelar. Dalam arti lain, dia adalah seorang pemimpin. Jadi Herodes ini bukan nama pribadi, nama gelar yang merujuk kepada orang yang memiliki ketiga hal tadi, ya. Yang paling utama adalah dia memiliki daya cipta, bisa menghasilkan uang, dan dia mampu memimpin banyak orang. Jadi Herodes itu artinya sama dengan nama Herodes itu sama dengan nama Firaun. Firaun itu bukannya nama, tapi itu gelar. Jadi setiap ada raja baru, gelar ini diberikan. Firaun itu sama dengan, ya, kedua makna itu memiliki arti yang sama, itu seorang pemimpin, ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita masih dalam pendahuluan tentang siapa Herodes itu. Saudaraku yang kekasih, itulah ciri khas, ya, itulah karakteristik dari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya mengenal Allah, ya, memang gelar-gelar yang mereka pakai itu harus menjadi bagian kita, ya. Mereka orang yang tidak mengenal Allah saja, mereka memiliki daya cipta, orang yang kreatif, mereka orang yang mampu, ya, mampu menghasilkan uang dan mampu memimpin banyak orang. Ada firman Allah berkata, aku mengangkat engkau, ya, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, menjadi pemimpin, saudaraku, ya. Kita harus menjadi pemimpin dalam berbagai hal, di dalam strata kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi, ya, pemeras seperti bangsa Romawi. Itulah kira-kira sekedar tentang siapa Herodes itu. Besok kita akan teruskan lagi Herodes itu seperti apa, ya. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pagi yang indah ini. Moga kiranya dapat memberikan motivasi-motivasi yang baru bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan ini dengan doa, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan.
pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya. Saya yang berkekang dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang percaya Tuhan. Anak cucunya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mengenapi firman, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mengenapi firman, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hati kami penuh dengan sukacita mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah melihat karakteristik daripada keempat orang yang bernama Herodes. Bapa, mereka semua sebenarnya adalah seorang pemimpin-pemimpin yang cakap. Ya, mereka mampu menghasilkan uang. Mereka punya daya cipta. Mereka orang yang kreatif. Mereka yang tidak mengenal Allah. Apatah lagi kami sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami kecakapan. Memberikan kami orang yang mampu menghasilkan berkat. Artinya Tuhan memberkati kami karena kami melakukan kebenaran firman Allah. Dan biarlah kami memiliki daya cipta. Orang yang kreatif. Yang mampu melakukan hal-hal yang baik. Sehingga buat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran yang sudah kami dengar melalui renungan pagi yang indah ini. Baik di sepanjang hari ini, terlebih di sepanjang hidup kami, dimulai dari tengah-tengah keluarga,
sampai dimanapun kami pergi dan berada, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami di penghujung renungan firman Tuhan pagi yang indah ini. Di dalam berkat nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Shalom.